Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini aku bakalan ngejelasin sebuah materi. Tetapi sebelum itu lebih baiknya kalau kita itu senam terlebih dahulu. Karena kan sekarang kan masa pandemi COVID ya, Rek ya. Siapa yang nggak tahu COVID itu ya. Jadi kita itu harus menyehatkan badan kita agar itu kita sehat dan terhindar dari virus-virus itu. Oke, jadi kita senam terlebih dahulu. 1, 2, 3. Gak usah dilanjut senamnya, aku wis mengkis-mengkis ya. Wis gak usah dilanjut. Oke, jadi aku mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rinda Setiawati. Saya biasa dipanggil dengan Rinda, Kak Rinda, Mbak Rinda, Neng Rinda, Dek Rinda. Ya pokok gitu ya. Pokok jangan Mas Rinda, ojo coy, ojo diceluk ngono. Oke, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ekonomi mikro saya. Tetapi bukan hanya itu aja, tetapi untuk memberikan wawasan kepada teman-teman kalian buat nge-share apa yang telah aku pelajari, apa yang telah aku pahami tentang sebuah materi ini ya. Meskipun saya nggak jago-jago banget, tetapi mungkin dengan aku menjelaskan ini kalian itu ngerti gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi materi-materi apa aja yang bakal aku jelasin. Sebelum itu aku nggak mau ya kalau backgroundnya seperti ini. Mending kita pindah kelas dulu. Dadah. Hiu. Oke, pada pembahasan yang pertama aku bakal ngebahas tentang definisi dari penawaran. Apa itu penawaran? Bagaimana sih Kak maksudnya penawaran? Oke, bakalan aku jelasin. Jadi, penawaran atau biasa yang dianggap dengan supply dalam bahasa Inggrisnya, misalnya gini, lo adalah seorang produsen minyak telon, oke? Lo adalah seorang produsen minyak telon. Lo dikatakan menawarkan suatu barang ketika kamu mempunyai resource dan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu tahu apakah produk yang kamu buat, si minyak telon ini, itu mempunyai profit apa enggak. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika kamu sudah mempunyai rencana mau jual berapa, mau ngeproduksi berapa. Oke? Jadi, penawaran adalah sesuatu yang kamu tawarkan, baik berupa barang atau jasa. Yang pertama harus mempunyai resource dan teknologi. Yang kedua, ketika kamu udah tahu apakah produk tersebut mempunyai profit. Yang ketiga, ketika kamu sudah mempunyai rencana untuk mau jual berapa atau mau memproduksi berapa. Itu yang artinya penawaran. Oke? Tetapi aku masih bingung nih Kak, gimana maksudnya penawaran? Gimana sih Kak? Aku masih bingung. Oke. Jadi simpelnya itu gini. Penawaran itu adalah supplier. Dari supplier, baik itu dari produsen atau dari perusahaan, baik yang dijual itu barang atau jasa, untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau uang. Jadi itu adalah penawaran, oke? Untuk pembahasan selanjutnya adalah hukum penawaran. Nah, di hukum penawaran akan di slide berikutnya ya. Dadah. Oke, selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang hukum penawaran. Bukan hanya permintaan aja yang mempunyai hukum loh, tetapi penawaran juga punya. Bunyinya seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana sih Kak? Oke, bakalan aku jelasin. Ding, ting. Oke, hukum penawaran berbunyi seperti ini ya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula produk yang bakalan ditawarkan. Jadi, hal ini berelasi positif, oke? Saya ulangi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula produk yang ditawarkan. Nah, Kak, kenapa sih Kak bunyinya hukumnya kok kayak gini? Kenapa kok nggak kayak gitu? Kenapa kok nggak kayak gini? Oke, jadi gini ceritanya. Hukum ini berlaku karena ada marginal cost. Ayo, ingat nggak sih apa itu marginal cost? Bagi yang belum tahu, ini ting ting. Oke, ini adalah arti dari marginal cost. Jadi marginal cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menambah atau memproduksi satu output. Oke, jadi ketika lo sebagai produsen, lo itu mau menambah outputnya nih. Nah, mau menambah output pastinya kan lo juga harus menambah input. Oke.
Nah, input ini apa sih Kak? Input ini baik bisa berupa modal, tenaga kerja, itu. Jadi biaya untuk mengeluarkan inputnya ini kan menambah sih. Ya kan? Biar lo gak rugi, maka harganya juga dinaikkan. Maka dari itu, hal ini, hukum ini berlaku karena ada marginal cost. Oke? Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang schedule penawaran. Dadah! Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang schedule penawaran. Nah, di sini tuh udah ada data, oke? Untuk harga ayam aku simbolkan dengan rupiah dan juga jumlah ayam aku simbolkan dengan kilogram. Ketika harga ayam 10.000 di sini, ketika harga ayamnya 10.000, jumlah ayam yang ditawarkan adalah 20 kilogram. Ketika harga ayamnya 20.000, maka jumlah ayamnya itu sekitar 60 kilogram. Ketika harga ayamnya 30.000, maka jumlahnya naik jadi 100 kilogram. Ketika harga ayamnya 40.000, naik juga jadi 140 kilogram. Nah, ini berbanding lurus atau berelasi positif. Hal ini dikarenakan sesuai dengan hukum penawaran, oke? Untuk selanjutnya aku akan ngebahas tentang fungsi Selanjutnya penawaran. yaitu fungsi penawaran. Nah, apa sih fungsi penawaran? Nah, jadi fungsi penawaran ini adalah mencoba menjelaskan si penawaran secara matematis. Jadi bentuknya gini, QS sama dengan A plus BP. QS adalah jumlah barang yang akan ditawarkan sama dengan A. A di sini adalah konstanta plus B di sini adalah slope atau kemiringan dari kurva penawaran. Nah, di sini kan ada tanda panah nih. Tanda panah, tanda plus. Nah, ini gara-gara apa? Karena ada korelasi antara P harga dengan QS jumlah barang yang akan ditawarkan. Kayak hukum penawaran itu kayak hukum penawaran, harga naik maka jumlah barang yang akan ditawarkan naik. Begitu juga sebaliknya, kalau harga turun maka jumlah barang yang akan ditawarkan turun. Maka di sini menggunakan positif. Nah, jadi gimana sih Kak ngebentuk sih fungsi penawaran ini dari data? Oke, aku tetap ngambil data kayak yang di schedule kemarin biar gak berubah-ubah, biar kaliannya juga gak bingung. Ketika harganya 10.000, maka jumlah barang yang akan ditawarkan 20 kg. Jika harganya naik jadi 20.000, maka jumlah barang yang akan ditawarkan 60 kg seterusnya, oke? Jadi rumusnya kayak gini. P min P1 sama dengan Q min Q1 per ini P2 min P1 ini per Q2 min Q1. Oke, aku mau ngambil data dari sini. Contohnya ini adalah P1, ini P2, ini Q1, ini Q2. Iya, langsung aja kita terapkan ya, kita kerjakan. Ini P min P1, P1-nya itu 10.000. Terus P2 ini ada 20.000 min 10.000 dikurangi 10.000, oke? Sama dengan ini Q satunya itu ada 20 terus Q2 nya itu ada 60 dikurangi 20. Oke, lanjut. Ini P min 10.000, ini jadinya 10.000, ini Q min 20, ini kurangi jadinya 40. Oke, aku coret silang-silang sini. Ini jadi 1, ini 2 jadi 250. Aku pindah ke sini, oke ya. Nah, ini dikali silang, ini tetap hasilnya ya. Ini tetap ini gini. Ya kan? Oke, jadi ini 10.000. Terus ini 250 Ki min 5.000 ya. Ini kali ini kali ini. Oke. Jadi ini 10.000. Ini pindah ke sini jadi plus, ini min pindah ke sini jadi plus ya, oke. Ini 5.000 sama dengan 250 Ki. Oke, jadi ini P min 5.000 sama dengan 250 Ki ya. Biar ngebentuknya sama kayak yang ada di sini
ya, karena kita acuannya di sini. Jadi lebih baiknya kalau kita itu dibagi dengan 250, oke? Aku pindah ruaskan aja ya, biar enak. Hasilnya sama. Gini. Biar enak aja. Aku lebih suka yang kayak gini soalnya. Ini kita bagi dengan 250 biar hasilnya Ki ya. Ki sama dengan 1/250 P min 20. Oke. Lah ini jawabannya. Oke teman-teman, jadi pembahasan kali ini kita akan ngebahas tentang kurva penawaran. Kan kemarin kan kita udah bahas fungsi penawaran ya. Sekarang kita itu bahas tentang kurva penawaran. Nah, fungsi penawaran itu kemarin kita dapat dari data ini. Oke. Kita dapat dari data ini dan sekarang kita akan buat sebuah kurva. Ada yang ingin nggak fungsi penawaran kemarin? Ayo coba diinget-inget. Kalau lupa, oke lah, aku tulis ulang ya. Jadi fungsi penawaran yang kita dapat kemarin adalah QS sama dengan 1/250 P min 20, oke? Nah, dalam membuat sebuah kurva, lebih baiknya kalau kita itu membuat titik-titiknya dulu. Jadi kita membuat pemisalan, misal kita di sini buat P sama dengan 0, kita masukkan ke sini ke fungsi penawaran, oke? Jadi QS sama dengan 1/250 kali 0 karena P-nya 0 min 20. Jadi QS sama dengan min 20. Ya enggak sih? Oke, lanjut. Jadi kita buat QS-nya sama dengan 0. QS sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsi penawaran. Sama dengan 0 sama dengan 1/250 P min 20. Min 20 nya pindah ke sana jadi 20 sama dengan 1/250 P. Ini dikali silang jadi P sama dengan 5000. Oke. Nah, lanjut kita buat kurvanya. P ini adalah harga, QS ini jumlah barang yang ditawarkan, oke? Di sini min 20. Karena QS-nya min 20, oke? Nah, P-nya di sini 5000. 5000. Nah, sesuai data yang kemarin ketika harganya 10.000, jumlahnya itu 20. Terus ketika harganya 20.000, jumlahnya itu 60. Ketika harganya 30.000 jadi 100. Ketika harganya 40.000 jadi 140. Oke, jadi kita tinggal gambar ini di sini. Di sini. Ayo berani, jangan berhenti. Kita raih mimpi. Oke, lanjut kita lanjut gambarnya ya. Nah, oke. Jadi ini adalah pembahasan mengenai kurva penawaran. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya ya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Dadah. Nah, sekarang kita ada di pembahasan terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Jadi, ada apa aja sih Kak yang mempengaruhinya? Oke, ting. Yang pertama, ada tergantung dari input barang itu sendiri. Misalkan lo adalah produsen minyak telon, jadi tergantung dari
botolnya, dari kardusnya, dari modal, tenaga kerja, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ting dari teknologi. Kenapa? Karena semakin canggih teknologi, semakin cepat untuk memproduksi suatu barang, oke? Dan yang ketiga, ting harga-harga barang lain. Misal lo jadi produsen itu memproduksi dua barang, yaitu minyak telon dan minyak kayu putih, oke? Dan ketika lo mau memproduksi minyak telon ini, bahan yang dibuat untuk memproduksi minyak telon ini naik, sehingga kamu mengambil bahan dari si minyak kayu putih ini. Otomatis si minyak kayu putih ini mengalami penurunan, oke? Penurunan dalam jumlah yang ditawarkan karena bahannya dipakai sama si minyak telon. Jadi gitu ya. Dan yang keempat, ting. Nah, ini yang terakhir itu dari jumlah suppliernya. Semakin banyak jumlah supplier dari daerah-daerah, kecamatan, desa, semakin banyak pula produk-produk yang bakal ditawarkan. Jadi, itu adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Dan saya akhiri, mungkin mohon maaf bila ada salah kata atau apa, saya mohon maaf. Dan sekarang aku mau ngasih yel-yel biar kita tetap semangat dalam belajar, yaitu waktunya berjuang bukannya drama. Oke? Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.